فسار وعلى آله وصحبه أجمعين وأنظر الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائك إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربون والملائكة السماوات والأرض والأولياء الله تعالى والصالحين من المشرق والمغرب والعلماء العاملين والفقهاء والسادة الصوفية والمحققين ولأستاذنا ولمشايخنا وذوي الحقوق والواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بحق وببركة وبكرامة وبمعجزة وبمنزلة وبشفاعة وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya pada setiap diri kita, khususnya sampai di malam hari ini dilangkahkannya kembali setiap diri kita hingga dapat berhadir di majelis kita ini dalam rangka pengkajian rutin setiap malam Sabtunya. Pengkajian ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan hakikat dan ma'rifat yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ilmu hakikat dan ma'rifat adalah isi daripada pengetahuan ilmu di dalam syariat maupun tarekat. Salawat dan salam terhaturkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahlul bait, keluarga-keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat, termasuk juga kepada sekalian umat di setiap zamannya, di setiap generasinya sampai hari kemudian. Apapun dasar ilmu, baik di dalam ilmu syariat maupun
di dalam ilmu thariqah atau tarikat atau ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat. Dasar dari kesemuanya tiada terlepas daripada kalimat Allahu Akbar, atau yang umumnya kita mengetahuinya dengan kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar adalah dasar dari segala pengetahuan ilmu, baik pada syariat, thariqah, hakikat maupun ma'rifat. Sehingga tanpa dasar kalimat Allahu Akbar, apapun pengetahuan ilmu yang dipelajari, yang dikaji, maka niscaya hanya sebatas teori belaka. Walaupun yang dipelajari pengetahuan ilmu tentang hakikat, termasuk ma'rifat, sudahnya pengetahuan syariat dan thariqah. Dasar dari pengetahuan ilmu yakni Allahu Akbar, dan pembukanya ialah dua kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat itu pembukanya, ibarat rumah, maka dua kalimat syahadat itu adalah pintunya, gerbangnya. Sedangkan Allahu Akbar itulah keutamaan dari isi rumah itu. Allahu Akbar adalah isi dari keutamaan rumah. Ini kalau diibaratkan sebuah bangunan rumah, pintunya ya dua kalimat syahadat, gerbangnya, pintu gerbangnya. Adapun bangunan rumahnya, dia bangunannya bisa disebut rumah atau istana atau kerajaan atau apapun sebutannya. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Seberapa megahnya rumah itu, seberapa megahnya istana kerajaan itu, maka itulah iktibar daripada ilmu. Hanya saja bila tidak masuk ke dalam istana itu, bila tidak masuk di dalam kerajaan itu, bila tidak masuk ke dalam rumah itu,
maka niscaya tidak akan bertemu dengan pemilik istananya, tidak akan bertemu dengan pemilik kerajaan itu, tidak akan ketemu dengan pemilik rumah itu. Oleh karenanya, untuk bertamu dan bertemu, dua kata yang serupa. Untuk bertemu dan bertamu kepada si pemilik rumah, kepada si pemilik istana, kepada si pemilik kerajaan, maka tentunya harus memasuki pintu gerbangnya terlebih dahulu. Harus memasuki pintu gerbangnya terlebih dahulu. Apa pintu gerbangnya? Ya, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu gerbangnya. Kalau orang kita menyebut gerbang itu gapura, gerbang, pintu gerbang, gapura, pintu gapura, itu sebutannya para wali songo di zaman dahulu. Pintu gerbang diisyaratkan sebagai gapura, diambil dari bahasa gofuro. Gofuro, bahasa Arab gofuro, apa artinya? Ampunan, ya kan? Ya kan? Gopuro itu ampunan. Meminta ampun, istighfar, ya kan? Berasal dari kata gofuro, gopur, ya, kalau disingkat gofur. Kalau R-nya atau R-nya dihidupkan, jadinya gofuro. Dibahasa Indonesiakan di zaman dahulu menjadi gapura. Jadi zaman dahulu ketika para wali songo hendak mensyiarkan Islam kepada masyarakat di zaman itu, yang masih beragama Buddha dan ada juga beragama Hindu, maka di Masjid Demak itu di zaman dahulu diadakan pagelaran wayang kulit. Karena orang di zaman dahulu itu sangat senang sekali untuk menonton wayang kulit. Maka untuk menarik masyarakat agar berbondong-bondong mendapatkan pengetahuan ilmu tentang Islam,
maka diadakanlah pagelaran wayang kulit di Masjid Demak. Untuk masuk ke masjid itu dibuatkan dulu pintu gerbangnya, disebut gapura. Jadi di dalam itu akan diadakan pagelaran wayang dengan diiringi bunyi-bunyi gamelan, bonang dan lain sebagainya. Yang memukul gamelan bonang tadi itu Sunan Bonang dan murid-muridnya yang memainkan gamelannya tadi. Sunan Bonang dan murid-muridnya, makanya digelari Sunan Bonang, artinya mahir memainkan bonang tadi itu, memainkan gamelan-gamelan, bunyi-bunyian tadi itu mahir. Adapun nama beliau kan Makdum Ibrahim, ya kan? Ya. Digelari Sunan Bonang. Adapun yang menjadi dalangnya dalam pagelaran wayang kulit ialah Sunan Kalijaga. Untuk dapat menyaksikan atau menonton pagelaran wayang kulit tadi, harus masuk pintu gerbang itu dulu. Harus masuk lewat pintu gerbang itu dulu. Dan untuk masuk ke dalam pintu itu harus membaca 2 kalimat syahadat. Anunya nih sebagai tiketnya, tiket masuk. Bila tidak membaca 2 kalimat syahadat, kan boleh masuk. Nah itu hebatnya syiar di zaman dulu tuh. Maka berbondong-bondonglah masyarakat di zaman itu, karena pada senang Pak menonton wayang kulit. Apa tuh biar kita kalau anunya tuh, kesenangan orang zaman dulu menonton wayang kulit. Belum ada beskop, belum ada beskop kan zaman sekarang. Nah, tahu beskop kah? Bioskop. Kalau orang kita dulu menyambatnya beskop, ya kah? Beskop. Padahal bioskop, tapi beskop ya. Tapi amun orang sekarang, anak-anak zaman sekarang kan udah tahu juga bioskop. Taunya apa itu? 21 Cinema, Cinema 21. Itu bahasa Banjar Pohuluan ya, 21. Tahu bahasa Indonesianya apakah itu? Apa tak? 21 itu apa bahasa Indonesianya? 21. 21. Artinya nikmatilah film kesayangan Anda di abad 21. Ini abad keberapa ini? Abad keberapa ini sekarang? Abad 21 lah, ya kan? Masuk lewat pintu gerbang itu dimulai dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Maka dengan sendirinya mereka-mereka yang berbondong-bondong tadi masuk ke dalam pintu gerbang tadi untuk menuju ke Masjid Demak dalam rangka menonton wayang kulit. Dengan sendirinya mereka bersaksi atas kebenaran Allah dan Muhammad Rasulullah. Artinya diberi kesempatan mereka-mereka itu untuk mengenal Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat tadi. Begitu masuk sudah ke dalam, berduduk sambil mendengarkan nengong-nengong tadi. Lalu Sunan Kalijaga memainkan wayang kulitnya. Ini kisah wayang bang lah. Pertama nang keluar gunung dulu keluar. Sebelum yang lain-lain, gunung dulu yang keluar. Gunungnya bergambar macam-macam bang gunungnya. Ada gambar hutan, ada gambar harimau di gunung itu, di pegunungan wayang tadi. Nah, orang Jawa tahu tuh. Orang Jawa pernah lihat itu. Orang Banjar ada juga yang tahu. Ada juga wayang Banjar ada juga. Kalau wayang Banjar bahasanya bahasa Banjar. Kalau wayang Jawa bahasa Jawa. Gunung yang keluar lebih dahulu. Pertama kali yang keluar gunung. Belum lakon-lakon dari pewayangan tuh belum. Gunung dulu yang keluar. Pada gunungan tadi itu ada gambar macam-macam. Ada gambar hutan belantara, ada gambar matahari, ada gambar awan, ada gambar macan atau harimau, ada gambar ular, ada gambar monyet, macam-macam. Termasuk ada juga gambar raksasa di situ, wajah raksasa yang bertaring gitu. Apa permisalan dari gunungan tadi itu? Permisalan dari gunungan itu ialah mengisyaratkan tentang kedirian manusia. Jadi yang dikeluarkan kedirian manusia dulu, artinya supaya umat ini atau masyarakat itu dapat mengenali kediriannya, lalu dia mengetahui diri yang sebenar-benarnya diri. Itu maksudnya pegunungan tadi kan. Harimau, monyet, ular dan lain sebagainya, itulah sifat-sifat pada diri manusia. Sifat-sifat pada diri manusia yang ketika dia belum mengenal akan dirinya yang sebenarnya, maka sifat-sifat hewani tadi itu mendominasi pada dirinya. Sifat-sifat hewani itu mendominasi pada dirinya ketika seseorang itu dia belum mengenal akan dirinya sebenar-benar dirinya. Itulah yang dikatakan di dalam suatu hadis bahwa di padang mahsyar nanti, di padang mahsyar ketika semua sudah berkumpul di padang mahsyar, semua sudah pada matian, kiamat, lalu kemudian dihidupkan kembali di hari kebangkitan, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, maka orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar itu banyak di antara mereka itu yang badannya manusia tapi berkepala hewan.
ada yang berkepala harimau, ada yang berkepala ular, ada yang berkepala monyet, berkepala serigala, anjing, dan lain sebagainya. Siapa mereka-mereka itu? Yang badannya manusia namun kepalanya diwujudkan dalam wujud binatang dengan rupa-rupa macam-macam wajah binatang, adalah mereka-mereka yang tidak mengenal akan diri sebenar-benar dirinya. Kesimpulannya, mereka-mereka yang tidak atau belum mengenal akan dirinya sebenar-benar dirinya, maka mereka-mereka itu adalah manusia-manusia yang berkepala hewan. Kalau orang-orang yang hawas, yang dikehendaki Allah, diberikan kelebihan karomah dari Tuhannya, lalu dibukakan hijab dalam dirinya, dia dapat melihat banyak manusia yang berkepala hewan. Kelihatan, bagi dia kelihatan, bagi orang lain tidak kelihatan, tapi bagi dirinya dia melihat manusia-manusia kebanyakan dalam kehidupan dunia ini badannya manusia tapi kepalanya kepala hewan. Mudah-mudahan kita kada berataan kayak itu aja lagi. Bahkan dalam riwayat Datu Sanggul, Datu Sanggul Abdus Samad Sirajul Huda yang digelari Datu Sanggul, dahulu, ini kisah sedikit kita untuk menemukan si tuan rumah tadi itulah, untuk menemukan pemilik rumah, untuk bertemu dan bertamu kepada si pemilik rumah, kepada si pemilik istana, kepada si pemilik kerajaan. Maka syaratnya harus menjadi manusia yang benar-benar manusia, yang tidak berkepala hewan. Begitu maksudnya. Bila masih berkepala hewan, maka dia tidak akan bertemu dengan si pemilik rumah. Dia tidak akan bertemu dengan si pemilik istana, si pemilik kerajaan. Ilustrasilah si pemilik rumah atau pemilik istana atau pemilik kerajaan, siapa lagi kalau bukan Allah Ta'ala? Kayak itu kalau lah. Awal mula dalam kisahnya, riwayatnya, Datu Sanggul itu rajin ke masjid rajin. Lalu singkat cerita, berwaktu-waktu lamanya kada kelihatan lagi ke masjid. Datu Sanggulnya kada kelihatan lagi. Padahal sebelum-sebelumnya rajin berjamaah, ya kita berjamaah ke masjid itu rajin. Lalu dari kepengurusan, katakanlah kepengurusan masjid mengutus utusan untuk mendatangi Datu Sanggul, menanyakan kepada Datu Sanggul kenapa tidak hadir lagi di masjid, kada kelihatan lagi berjamaah di masjid. Nah, alasannya apa? Apakah sudah kafir kah Datu Sanggul nih sehingga kada lagi berjamaah? Dikirim utusan ke rumah.
Sampai di rumahnya Datuk Sanggul, si utusan tadi bersalam, mengetuk pintu, bersalam, dibukakan pintu. Lalu utusan menyampaikan pesan dari pengurus masjid tadi. Mengapa Datuk tidak lagi terlihat berjamaah di masjid? Lalu jar Datuk Sanggul, ikam hendak tahukah? Iya, Lalu kemudian dibawa utusan tadi oleh Datuk Sanggul, dibawa berjalan ke hutan. Dibawa berjalan ke hutan sampai ke dalam, sampai ke dalam hutan, katakanlah nang ke belantaranya tak. Sampai di belantara hutan ada suara azan di tengah hutan tak. Di tengah hutan, lalu kemudian ada semacam padang agak luas yang sekitarnya ditumbuhi pepohonan-pepohonan, beristirahat di situ. Lalu kemudian menggema suara azan. Bingung si utusan tadi, ini siapa yang azan? Maka di tengah hutan kada ada orang di sini. Di mana suara azannya? Maka pindah nyaring azannya. Selesai azan, tiba-tiba datang banyak orang di tengah hutan itu, di tanah yang lapang itu. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba pada datang banyak orang. Takajutai lalu si utusan deh, ini orang-orang dari mana datangnya? Maka di tengah hutan tadi ada azannya tapi tidak ada orangnya. Azan selesai, orang banyak datangan. Lalu orang yang banyak datangan tadi meminta atau menyorong Datuk Sanggul untuk menjadi imam di tengah hutan dah. Maju Datuk Sanggul di peimaman dah di depan. Lalu komat, si utusan tadi umpat bersembahyang di situ, di sap-sap itu. Sembahyang dengan diimami oleh si Datuk Sanggul tadi. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai salam, hilang orang-orang dari dan lagi hilang. Tinggal berdua itu aja lagi, utusan sama Datuk Sanggul tadi. Dalam keheran-heranan si utusan tadi, lalu Datuk Sanggul, ayo kita kembali lagi ke kampung. Dibawa lagi ke kampung tadi. Sampai ke kampung, di kampung tempat mereka itu datang waktu sholat lagi. Datang waktu sholat berikutnya. Pas di dekat masjid itu, di dekat masjid yang biasa Datuk Sanggul dahulunya di situ, dan utusan tadi diutus dari masjid itu. Datang waktu sholat berikutnya, azan dari masjid itu. Tapi si utusan tadi mendengar bukan lafaz azan yang dikumandangkan,
melainkan yang keluar dari orang yang mengumandangkan tadi itu suara binatang. Bukan Allahu Akbar, bukan, tapi suara binatang yang terdengar oleh telinga si utusan tadi. Didengarkannya lagi, memang bujur suara binatang. Masih belum yakin lagi, didengarkannya lagi bujur-bujur, memang dasar suara binatang. Jadi bukan lapas azan, tapi suara binatang. Katakanlah suara harimau. Penasaran si utusan tadi ini, lalu mengintip di beberapa jendela nang ada, melihati nang ajan nih. Sekalinya nang ajan, mukanya juga muka binatang, suaranya pun suara binatang. Makin terheran-heran si utusan tadi, lalu melihat sekeliling yang ada di masjid itu, orang-orang yang hadir di situ, wajahnya wajah hewan semua. Lalu kemudian yang komatnya juga wajah binatang, suara yang keluar juga suara binatang. Lalu yang maju di peimaman tadi, yang hendak jadi imam itu juga wajahnya wajah binatang, dan suara yang keluar juga suara binatang. Kayak apa saudara? Satu masjid tuh, badannya manusia, wajahnya binatang semua. Ada nang harimau, ada yang ular, ada nang tikus, ada nang serigala, ada nang anjing juga, ada nang kucing, macam-macam. Ribut. Lalu di masjid itu suara-suara binatang bertahan. Apalagi pas amin, 10 orang 10 suara binatang. Dalam keheran-heranan yang begitu besar, si utusan tadi bukah. Si utusan tadi nih, tahu bukahlah, lari nang berhimat itu nah buka ngarannya. Ditangkap sama Datuk Sanggul. Anda kemana? Ujarnya, aku takutan ya. Kenapa takut? Maka kita di masjid, kenapa takut? Bagaimana aku kada takut ya? Nang hadir di situ binatang berataan, suara juga binatang semua suaranya. Lalu aku kada mau sok bayang di situ ya, ujar si utusan tadi. Lalu itulah begitu ditangkap oleh Datuk Sanggul si utusan tadi. Lalu Datuk Sanggul berkata, itulah sebabnya aku kada berjamaah lagi di situ. Baik aku berjamaah di hutan tadi, ya kan? Melihat kalau di hutan tadi, tidak. Akhirnya si utusan tadi belajar juga lawan Datuk Sanggul, jadi murid juga. Ini sedikit kisah bahwa apabila orang itu dibukakan dalam ma'rifatnya, terbuka mata batinnya, jangankan di dalam masjid, manusia yang kebanyakan aja pun dapat terlihat mana yang benar-benar manusia, mana yang benar-benar manusia, mana yang manusia tapi berkepala hewan. Nah, hikmah dari cerita tadi ialah siapa yang tidak atau belum dapat mengenal akan dirinya sebenar-benar dirinya,
Maka mereka itulah yang diumpamakan tubuhnya manusia, tetapi wajahnya berkepala hewan. Mungkin kalau kita juga melihat orang-orang yang kayak itu, bisa jadi takutan juga, ya Kak? Berarti masih sayang juga Allah Ta'ala, makanya ditutup matanya supaya kada terlihat. Supaya kada terlihat orang yang banyak berkepala hewan tadi. Jakanya terbuka, mungkin buka juga kita. Maka bukanya laju benar. Kenapa? Mungkin bukan orang lain aja yang terlihat berwajah kepala. Begitu inya bicara minum. Begitu dirinya seorang bercermin, dirinya seorang pun melihat kepalanya berkepala hewan, kayak apa kada buka. Kalau di Jawa ada juga kalau yang disebut syekh domba, berkepala domba, ada juga dah. Begitu disumpah lawan salah seorang aulia di zaman itu, murid dari Sunan Kalijaga, domba engkau, lalu kepalanya berubah jadi kepala domba. Jadi kesimpulannya, mengenal akan diri sebenar-benarnya diri adalah untuk memperbaharui iman di dalam diri, sehingga dia benar-benar dapat menghadap kepada Allah, bertamu dan bertemu kepada Allah benar-benar sebagai hamba, benar-benar sebagai manusia yang disebut insan kamil. Apa itu insan kamil? Manusia yang sempurna dalam pandangan Allah, disebut insan kamil. Siapa insan kamil itu? Adalah mereka-mereka yang mengenal akan dirinya sebenar-benar dirinya. Maka jelas sekali di dalam ilmu hakikat dan ma'rifat, siapa yang tidak mengenal atau belum mengenal akan dirinya yang sebenar-benar dirinya, maka dirinya belumlah dikatakan insan kamil. Dan bila dirinya belum dikatakan insan kamil, usia wajahnya wajah binatang. Busia itu bahasa Banjar lah, apa ngarannya kitanya, bahasa kita jangan-jangan. Jangan-jangan aku masih berkepala binatang, kayak itu nah. Sedangkan yang di dalam masjid saja, tadi cerita lah, kita kadang mengesahkan orang di masjid sini pak ada, atau di masjid orang-orang di Balikpapan lain, mengesahkan kisah Datu Sanggul tadi nah. Sedangkan dalam kisah tadi itu aja, di dalam masjid semua rata-rata manusia berkepala binatang, apalagi nang kada ke masjid. Ya kan?
Nang di dalam masjid aja itu nang manusia kok kepala binatang, apalagi nang kada ke masjid. Bisa jadi bukan kepala binatang lagi, tapi kepala hantu tuh bang, betaring. Maka untuk dapat bertemu dan bertamu kepada Allah di kerajaan Allah. Kerajaan Allah tadi itu kalau bahasa ilmunya ialah hadirat Allah. Pernah dengar kalau sebutan hadirat Allah, ya kan? Atau di hadirat Allah. Hadirat Allah yaitu maksudnya kerajaan Allah. Hadirat Allah maksudnya ialah kerajaan Allah. Untuk dapat bertemu dan bertamu Allah, bertamu dan bertemu dengan Allah di hadirat Allah, maka awal mula ialah masuk di pintu gerbangnya, pintu gerbang kerajaannya tadi, dengan bersaksi di dalam persaksian dua adat. Apa maksudnya? Maksudnya bersaksi dalam persaksian dua kalimat syahadat itu, maksudnya ialah mengenal akan tanda-tanda Allah dan Rasulnya. Mengenal akan tanda-tanda kebenaran Allah dan kebenaran Rasulnya. Itu dua kalimat syahadat. Siapa yang mengenal dan mengetahui tanda-tanda kebenaran Allah dan kebenaran Rasulnya, maka diampuni dosanya. Gopuro tadi, ya kan? Gopuro atau gapura artinya pengampunan. Sekali lagi, siapa-siapa yang mengenal akan kebenaran Allah dan kebenaran Rasulnya, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu-lalu sampai saat ini diampuni. Bahkan dikatakan dan juga yang akan datang juga diampuni. Dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang diampuni apabila mengenal kebenaran Allah dan kebenaran Rasulnya. Tapi bila tidak atau belum mengenal kebenaran Allah dan kebenaran Rasulnya, itu dikatakan dosa menumpuk tadi. Aku sudah meminta ampun kepada Allah. Sehari aku membaca istighfar itu bukan 100 kali lagi, 1000 kali aku baca. Kayak Pak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali? 1000 kali aku baca. Lalu berarti Allah ampuni aku, iyakah? Ada tandanya diampuni Allah, itu ada tandanya. Kadanya mengucap istighfar itu langsung diampuni pun ada tandanya. Apa tanda dosa itu diampuni sehingga istighfarnya itu tidak sia-sia, sehingga istighfarnya itu diterima?
Tandanya ialah dia yakin Allah itu Maha Pengampun. Itu pertama. Dan kedua, dia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya. Itu tandanya. Berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya. Tapi bila walaupun dia sudah beristighfar 1000 kali dalam satu hari, tapi tetap aja masih merasa, maksudnya masih merasa itu masih mengingat-ingat terus dosanya. Padahal hari ini, saat ini dia sudah beristighfar, tapi masih diingat lagi dosa-dosanya itu yang kemarin-kemarin. Paham nggak maksudnya? Siapa yang masih mengingat-ingat dosa-dosanya, berarti kan dia yakin Allah itu mengampuni. Masih diingat-ingat, sudah kayak itu meraung-raung pulang, penuh ember lawan banyu matanya. Hari ininya menangis memikirkan dosa-dosanya yang kemarin. Lah, hari ini dia menangis beristighfar mengingat dosa-dosanya yang kemarin-kemarin. Esok dia beristighfar lagi, menangis lagi, mengingat lagi dosa-dosanya yang kemarin-kemarin itu lagi. Esok dia menangis lagi, beristighfar lagi, nang diingat-ingatnya dosa-dosanya yang kemarin-kemarin lagi. Paham lah? Berarti ini kada yakin Allah itu mengampuni. Paham lah? Berarti dia kada yakin Allah itu Maha Pengampun. Berarti dia tidak yakin bahwa Allah itu sangat senang sekali kepada hamba-hambanya yang meminta ampun. Dan Allah Maha Mengampuni. Semingguan beristighfar nanti ingat dosa-dosa itu terus. Maka sama halnya dia kada yakin kalau Allah itu Maha Pengampun. Kalau dia kada yakin Allah itu Maha Pengampun, berarti kada kenal lawan Allah. Berarti dia kada kenal lawan Allah. Kada mengenal Allah itu berarti. Nah, itu yang pertama tadi. Sudah inya kada yakin Allah itu Maha Pengampun. Selesai beristighfar, tidak ada dorongan di dalam hatinya. Dorongan itu semacam apa dah? Semacam, ya bolehlah dikatakan keinginan, bolehlah dikatakan semacam gerak, semangat, ya kalau lah semangat, gairah. Tidak ada semangat, tidak ada gairah di dalam dirinya, yang dikatakan dorongan di dalam hatinya untuk merubah hidupnya, untuk merubah kondisi jiwanya. Itu kan ada. Jadi bisa dikatakan hari ini, hari esok ya sama aja. Hari esok, hari esoknya lagi, sebulan, 2 bulan, setahun, seperti kada ada perubahan dalam dirinya. Untuk berubah menjadi lebih baik itu tidak ada. Kayak itu aja. Nah, 2 hal itu adalah tanda
bahwa istighfarnya tidak diterima, istighfarnya sia-sia. Artinya dosa-dosanya belum terhapuskan. Maka tanda dosa-dosa itu dihapuskan Allah. Allah yang maha penghapus dosa itu Allah, bukan kita pengkada. Allah yang menghapus dosa hambanya. Tanda Allah itu menghapus dosa hambanya itu, dia bertambah yakin dengan Allah dalam segala hal. Dalam segala hal, bagaimana Allah, dia tambah yakin. Dan kedua, semangat gairah dalam dirinya semakin kuat, dorongan itu untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik dan terlebih baik lagi. Maka dua hal itu sebagai tanda bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Semakin rajin dia menuntut ilmu, berarti sama halnya itu dia bergairah untuk memperbaiki hidupnya, untuk menjadi lebih baik dan terlebih baik lagi. Semakin rajin dia mengolah rasa jiwanya, rasa rohaninya, untuk lebih mendekat dan mendekat dan mendekat kepada Tuhannya, maka berarti dia termasuk orang yang bergairah untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik dan terlebih baik lagi. Mereka itulah yang diampuni dosa-dosanya. Maka dosa itu kada gampang. Kalau dosa itu kada terhapus di diri kita, seberapa banyaknya Allah yang maha tahu, terus kada terhapus di diri kita, itu menjadi penghambat seseorang ketika dia nanti menghadapi ajalnya kelak. Itu kada kegampangan. Lalu kemudian hikmah dari apa-apa yang sudah tersampaikan tadi ialah hendaknya engkau menemui Allah, untuk bertamu kepada Allah, untuk bertemu dengan Allah. Bila engkau bertamu kepada Allah dan bertemu dengan Allah di hadirat Allah, maka niscaya Allah akan bawa dirimu untuk berada di sisinya. Bukan di sisi itu maksudnya di samping, bukanlah, itu kalimat aja. Maksud di sisinya itu artinya didekatkan engkau dengan Allah sedekat-dekatnya, qaba qausain au adna. Mungkin dekatnya bagaikan jarak antara dua busur, bahkan mungkin bisa jadi lebih dekat lagi. Bila seseorang itu dia sudah dekat dengan Tuhannya, bahkan mungkin lebih dekat lagi kepada Tuhannya, maka sudah pasti dosa-dosanya yang lalu, yang saat ini, bahkan yang akan datang diampuni Allah. Jalannya ialah pertama, kenalilah
kebenaran Allah dan kebenaran Rasul-Nya. Bagaimana mengenali kebenaran Allah dan kebenaran Rasul-Nya itu bagaimana? Yakni dengan jalan mengenal akan diri yang sebenar-benarnya diri. Berarti kesimpulannya, mengenal diri yang sebenar-benarnya diri adalah jalan baginya mengenal kebenaran Allah dan kebenaran Rasul-Nya. Singkat penyampaian karena waktu juga. Singkat yang disampaikan, mengenal diri yang sebenar-benarnya diri ialah mengenal akan hakikat Nur Muhammad yang qadim dan mengenal Nur Muhammad yang muhaddas. Siapa yang mengenal akan Nur Muhammad yang qadim dan dia juga kenal akan Nur Muhammad yang muhaddas, maka itu berarti dia mengenal akan diri yang sebenar-benarnya diri. Berulang kali sudah kalalah Nur Muhammad nang qadim nang mana, Nur Muhammad nang muhaddas nang mana, paham sudah berataan. Mengenal Nur Muhammad yang qadim dan mengenal Nur Muhammad yang muhaddas berarti dia mengenal akan kebenaran Allah dan kebenaran Rasul-Nya. Dan dinyatakan Allah akan kebenaran Allah dan kebenaran Rasul-Nya itu pada kalimat Allahu Akbar. Dinyatakan Allah, kebenaran Allah dan kebenaran Rasul-Nya itu, dua hal itu dinyatakan Allah pada kalimat Allahu Akbar. Tadi di awal dikatakan kalimat Allahu Akbar itu adalah dasar dari ilmu, ya kan? Ilmu itu adalah kerajaan, pintu gerbangnya adalah dua kalimat syahadat. Isi keutamaan dari di dalam kerajaan itu adalah Allahu Akbar. Bila didefinisikan secara singkat, Allahu Akbar, Allah menunjuk kepada jati dirinya Allah. Akbar menunjuk kepada jati diri Muhammad. Itu bila disingkat. Bila dipersingkat, maka Allahu Akbar itu, Allah itu menunjuk kepada jati dirinya Allah. Akbar itu menunjuk kepada jati dirinya Muhammad. Allah adalah asma yang disematkan kepada Nur Muhammad yang qadim. Akbar adalah sifat yang disematkan kepada Nur Muhammad yang muhaddas. Insya Allah paham tidak bertanda. Yang qadim dan yang muhaddas di dalam kalimatnya
Allahu Akbar. Akbar itu maha besar. Kalau lah pengertian artinya, maksud maha besar tadi itu meliputi. Maksud dari maha besar ialah meliputi. Meliputi itu berarti ada pada tiap-tiap segala sesuatu. Dan bukankah tidak ada yang ada pada tiap-tiap segala sesuatu selain Nur Muhammad? Ya Allah. Berarti akbar itu. Maka pengertian singkatnya tadi bila disimpulkan, Allahu Akbar adalah pemisraan dan pemesraan Nur Muhammad yang qadim dengan Nur Muhammad yang muhaddas. Coba lihat di takbiratul ihram tadi disimbolkan Allah, artinya nang ada ini mendekat. Yang qadim ini nah mendekat Allah. Ya Allah. Kalau kayak ini jauh. Hah? Adakah orang bertakbir Allah? Tidak ada lah. Tapi Allah. Ya kan? Maksudnya apa? Yang qadim ini nah mendekat. Mendekat ke siapa? Mendekat ke Nur Muhammad yang muhaddas. Lalu kemudian menyatu. Ya kan? Allahu Akbar. Artinya satu dalam kesatuannya. Itu yang disebut tunggal. Itu yang disebut ahad. Itu yang disebut esa. Kada sekedar mengucap Allahu Akbar. Itu rahasianya tadi yang disampaikan tadi. Ketika engkau mengangkat takbir pada saat takbiratul ihram, saat itu disitulah pemisraan, disitulah pemesraan yang qadim dan yang muhaddas dalam kalimat Allahu Akbar. Lalu dikatakan dalam pelajaran tasawufnya atau pelajaran ma'rifatnya, ketika dia qiyam saat itu tubadil, ya Allah. Saat itulah tubadil. Apa itu tubadil? Terganti. Apa yang maksudnya terganti? Dirimu kadada, yang ada hanya Nur Muhammad. Satu pada qadim dan muhaddas di dalam rahasianya. Nah, mereka yang mengerti akan hal itu, yang didasari ilmu pengenalan akan kebenaran Allah dan akan kebenaran akan Rasulnya, mereka yang sholatnya diterima. Bila sholatnya jadi terima, maka dosanya diampuni. Bila sholatnya diterima, maka dosanya diampuni. Bila sholatnya tidak diterima, berarti kebalikannya, dosanya kada diampuni. Karena itulah diisyaratkan di dalam sholat, hampir di setiap gerakan disertakan dengan kalimat Allahu Akbar, ya kan? Paling hanya itidal aja nah kadang. Selain itidal, semua gerakan diisyaratkan dalam kalimat Allahu Akbar.
pada saat qiyam takbiratul ihram, pada saat sujud, ya kan? Ruku, pada saat sujud, duduk antara dua sujud, sampai kepada duduk tahiyat awal maupun sampai duduk tahiyat akhir. Hanya iktidal saja nang kada disambat Allahu Akbar. Tapi pada saat iktidal menyatakan bahwasannya Allah itu mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar siapa yang memujinya. Maka siapa yang mengerti akan intisari daripada kalimat Allahu Akbar yang disampaikan tadi mulai awal sampai saat ini, mereka-mereka yang mengerti akan intisari Allahu Akbar tadi, maka mereka itulah orang-orang yang disucikan Allah batinnya. Mereka itulah yang batinnya selalu disucikan Allah. Dan bila batinnya sudah disucikan Allah, dibersihkan Allah batinnya, mati dia saat itu, maka dia mati dalam keadaan suci. Ya kan? Siapa yang matinya dalam keadaan suci, berhak dia bertemu dengan yang maha suci. Ya kan? Dan siapa yang diberikan hak untuk bertemu dengan yang maha suci, maka mereka itulah yang dikatakan pulang ke rahmatullah. Mereka itulah yang dikatakan kembali ke rahmatullah atau berpulang ke rahmatullah. Siapa yang batinnya ketika mati tidak di dalam keadaan suci, maulah bertemu dengan yang maha suci. Kada mau dia, ya kan? Kenapa? Kada serasuk. Yang pantas bertemu dengan Sang Maha Suci adalah jiwa yang suci atau batin yang suci. Bila jiwa atau batin belum suci atau tidak suci, maka dia tidak kembali kepada yang maha suci. Dan siapa yang tidak kembali kepada yang maha suci, maka dia tidak berpulang ke rahmatullah. Dia nyangkut mungkin di pohon kayu, anunya nih, arwahnya. Ada yang arwahnya nyangkut ke goa hantu, ada juga. Ada yang arwahnya nyangkut ke Gunung Halimun kah apakah? Ada yang arwahnya tadi itu ditarik, diambil paksa oleh bangsa-bangsa makhluk-makhluk, siluman kah, jin kah, apa dan lain sebagainya, macam-macam. Mengapa? Karena ketika dia mati tidak dalam keadaan suci. Siapa yang batinnya tidak kembali dalam keadaan suci ketika matinya, maka dia tidak akan dapat kembali kepada yang maha suci. Makanya di masjid-masjid itu ada batas sucinya. Mau masuk ke dalam masjid, ya kalau di luar itu ada tulis batas suci. Artinya apa? Sandalnya kada boleh dibawa masuk, ya kan? Sandal kada boleh dibawa masuk. Ini tempat suci. Kalau mau bersandal di sana aja, di luar, jangan di dalam. Itulah yang dikatakan Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam.
Ya Musa, copot terompahmu. Ini lembah yang suci. Copot terompahmu. Artinya jangan bawa masuk. Ini lembah yang suci. Disuruh copot sandalnya Nabi Musa. Nah, yang dimaksud sandal di situ ialah kedirian. Jadi untuk masuk ke dalam hadiratullah, si kedirian harus ditinggalkan. Tidak boleh bawa kedirian ke dalam situ. Maka jelaslah sudah bahwasannya kalimat Allahu Akbar bukan kalimat sembarang kalimat, bukan hanya kalimat yang seenak ucap, seenak dibicarakan, tidak, tetapi itu adalah kalimat yang mengungkapkan rahasia hakikat jati diri Allah dan jati diri Muhammad. Makanya tidak bisa diucapkan sembarangan. Dalam artian sebentar-sebentar takbir, mau mukul orang bertakbir dulu, mau mukul orang kan disuruh bertakbir, takbir ya pukul, Allahu Akbar, pukulnya orang. Tidak bisa begitu. Karena kalimat takbir itu atau Allahu Akbar adalah kalimat pemisraan, pemesraan hakikat Allah dan hakikat Muhammad. Dan siapa yang mengetahui rahasianya di balik kalimat Allahu Akbar, niscaya dirinya akan semakin disucikan Allah. Dan bila batinnya semakin disucikan Allah, diampuni pula lah dosa-dosanya yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang. Lalu Allah berfirman kepadanya, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfiru lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bahkan yang akan datang, dosa-dosa yang akan datang pun akan diampuni. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Akan diberi dia nikmat-nikmat Allah, akan diberi dia rezeki-rezeki dari Allah, terutama nikmat batin, terutama rezeki batin. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan dia akan diberikan petunjuk-petunjuk oleh Allah di setiap harinya. Artinya batinnya peka, selalu ada petunjuk Tuhan dalam dirinya untuk dalam kebaikan-kebaikan, agar dia dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik dan terlebih baik lagi. Maka mereka itulah orang yang selalu tertuntun, orang yang selalu dituntun, orang yang selalu terbimbing, dan orang yang selalu dibimbing Allah melalui sir yang ada di dalam dirinya dari tuntunan murabbi yang ia ikuti. Maka itulah menjadi kebaikan-kebaikan bagi dirinya. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Semoga kalimat takbir Allahu Akbar itu dapat benar-benar terpahami oleh setiap diri kita, sehingga ternyatakan pada setiap diri kita bahwasannya Nur Muhammad yang qadim dan muhabdas itu ia tiada lain, satu kesatuan di dalam rahasia Allah. Maka siapa yang mengetahui rahasia ilmunya, lalu ia meyakininya, dan kemudian ia bawa dirinya selalu untuk mengolah rasa jiwanya,
rasa ruhaninya untuk mendekat kepada Allah, mendekat kepada sir Rasulullah, maka semakin tertuntun dirinya di dalam kebaikan-kebaikan Allah dan kebaikan-kebaikan Rasulnya. Maka semoga bagi setiap diri kita, Allah selalu tuntun diri kita, Allah selalu bimbing diri kita untuk menjadikan diri kita lebih baik dan terlebih baik lagi di setiap harinya, di setiap minggunya, di setiap bulannya, bahkan di setiap tahunnya. Selalu ada perubahan di diri kita untuk menjadi lebih baik dan terlebih baik lagi, sehingga ketika ajal datang suatu saat nanti, setiap diri kita benar-benar sudah dalam keadaan disucikan Allah, sehingga pantas dan berhak bagi kita kembali pulang ke hadirat Allah. Siapa yang pulang kembali ke hadirat Allah, maka mereka itulah yang beroleh nikmat Allah yang tiada taranya. Mereka itulah yang mendapatkan kasih sayang Allah sampai di yaumil akhir kelak, dan mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mereka itu akan dikumpulkan di jalan yang lurus, yakni jalan-jalan dari orang-orang yang diberikan nikmat Allah. Maka semoga Allah memberkati setiap diri kita dalam keberkatan-keberkatan Allah yang ternyatakan kepada keberkatan nur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa dhuratina wa barakatina wa maulana Muhammad.